Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Di sini saya Aulia Dwi Oktavianisa dengan NPM 2011060276 dari kelas B akan menjelaskan mengenai sejarah dan pengertian evolusi. Yang pertama adalah pengertian evolusi. Evolusi adalah perubahan pertumbuhan dan perkembangan secara berangsur-angsur dan perlahan-lahan atau sedikit demi sedikit. Evolusi merupakan proses perubahan spesies dalam jangka waktu tertentu yang bertujuan agar mampu beradaptasi terhadap lingkungannya dan meneruskan perubahan tersebut kepada generasi berikutnya. Evolusi terjadi ketika perbedaan-perbedaan terwariskan ini menjadi lebih umum atau langka dalam suatu populasi. Perubahan yang terjadi pada kromosom dan gen merupakan materi dasar dari evolusi. Isolasi biasanya menyebabkan munculnya spesies baru dan seleksi alam oleh adanya perbedaan reproduksi dan mutasi. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah teori evolusi. Teori evolusi berawal dari gagasan ilmuwan Yunani hingga abad ke-18. Ada dua tokoh yang berperan penting dalam pembentukan teori evolusi modern, yakni Alfred R. Wallace pada tahun 1823 sampai 1913 dan Charles R. Darwin pada tahun 1809 sampai 1882, yang mana diketahui bahwa Wallace banyak melakukan penelitian-penelitian yang terkait dengan evolusi. Meskipun teori evolusi selalu diasosiasikan dengan Charles Darwin, namun sebenarnya biologi evolusioner telah berakar sejak zaman Aristoteles. Darwin adalah ilmuwan pertama peletak dasar-dasar ilmiah teori evolusi, karena telah banyak terbukti mapan menghadapi pengujian ilmiah. Sampai saat ini, konsep utama teori Darwin mengenai evolusi adalah tentang seleksi alam yang dianggap oleh mayoritas komunitas sains sebagai teori terbaik dalam menjelaskan peristiwa evolusi. Pada hakikatnya, apa yang telah digagas dan dikembangkan oleh pakar evolusi itu selalu menampilkan pemikiran yang bersifat yang pertama sebagai upaya untuk menjelaskan fakta-fakta dan memadukannya dengan konsep esensial dalam teori evolusi, sehingga teori evolusi terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, demikian juga dengan konsep-konsepnya. Yang kedua, teori evolusi tidak bertentangan dengan agama manapun di dunia. Teori evolusi modern dapat menjelaskan proses-proses yang mungkin terjadi pada masa lampau, meskipun sebagian masih bersifat hipotetik, namun selalu didasarkan pada fakta atau fenomena dan asumsi-asumsi yang kuat. Kemudian yang selanjutnya adalah teori evolusi menurut para ahli. Sejumlah filsuf Yunani klasik percaya adanya evolusi kehidupan. Berikut ini merupakan macam-macam teori evolusi menurut para ahli. Yang pertama ada menurut ahli yaitu Plato pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya atau khayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan metode menggunakan indera manusia. Dikatakan evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya ada Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles menganut teori skala alami. Dikutip situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan sesuai menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan, makhluk hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. Kemudian yang selanjutnya ada Charles Robert Darwin pada tahun 1809 sampai 1882. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat hidup dan bertahan. Sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan, hidup, atau mati. Darwin merupakan pelopor teori modern. Yang selanjutnya, dari awal kemunculan
teori evolusi Darwin telah memunculkan polemik dari berbagai kalangan naturalis, akademisi maupun agamawan. Ketidaksepakatan terhadap konsep evolusi Darwin diawali oleh Uskup Samuel Wilberforce pada saat pertemuan British Association Darwinian for the Advancement of Science, sekarang dikenal sebagai BA, diadakan di Oxford University Museum pada tahun 1860. Sebagian kalangan agamawan menganggap kreasionisme sesuai dengan ajaran agama, karena hal tersebut sudah tersirat atau dinaskan dalam kitab suci agama Samawi, seperti halnya Harun Yahya yang merupakan pioner kreasionisme Islam yang tampil di depan dalam mengampanyekan kreasionisme dari perspektif Islam. Harun Yahya dan penganut kreasionisme Islam mencoba menukil dalil Al-Quran sebagai sebuah pijakan untuk menolak teori evolusi. Tafsir Quraisy Shihab tentang mekanisme penciptaan sesuai dengan pakar tafsir Syekh Muhammad Abduh juga menyatakan bahwa seandainya teori Darwin tentang proses penciptaan manusia dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah, maka tidak ada alasan dari Al-Quran untuk menolaknya. Yang selanjutnya, yaitu bukti-bukti teori evolusi. Evolusi merupakan proses perubahan yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa evolusi itu benar-benar terjadi atau hanya sekedar teori yang hasilnya belum dapat dipastikan. Namun, para ahli berpendapat bahwa terjadinya evolusi setidaknya dapat dilihat dari tanda-tanda yang dapat dijumpai pada organisme yang tersisa, baik yang masih hidup maupun yang telah menjadi fosil. Beberapa hal yang dapat dijadikan petunjuk atau bukti terjadinya proses evolusi antara lain fosil, perbandingan anatomi, perbandingan embriologi, perbandingan biokimia, alat tubuh yang tersisa, dan domestikasi. Yang pertama yaitu bukti dari paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari fosil. Fosil adalah replika atau peningkatan bersejarah organisme dari masa lalu yang mengalami mineralisasi di dalam batuan. Fosil merupakan bagian tubuh, jejak ataupun sisa makhluk hidup yang terawetkan dalam beberapa cara, antara lain dalam batuan sedimen, kebanyakan dalam batu kapur dan tanah liat, kemudian dalam es, ataupun dalam getah lengket yang dihasilkan oleh pohon-pohon tertentu, misalnya yaitu pohon pinus. Yang selanjutnya, bukti dari embriologi. Perbandingan organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dengan dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahap di mana mereka memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Pada tahapan perkembangan ini, ikan salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, dan bahkan manusia, semua vertebrata lain lebih banyak kesamaannya dari perbedaannya. Yang selanjutnya yaitu bukti dari biokimia dan serologi perbandingan. Tadi anatomi perbandingan memperlihatkan adanya homologi anatomi. Demikian pula studi biokimia dari macam-macam organisme telah mengungkapkan homologi biokimia. Persamaan biokimia organisme hidup adalah satu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya. Jika dua spesies memiliki pusaka, gen dan protein dengan urutan monomer yang sangat bersesuaian, urutan itu disalin pasti dari nenek moyang yang sama. Baik, terima kasih. Itulah yang dapat saya sedikit jelaskan mengenai sejarah dan pengertian evolusi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.